Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaika Seli dengan NIM 230304167. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan 4, yaitu yang pertama pengertian pengalokasian dana, yang kedua pengertian kredit dan pembiayaan, yang ketiga unsur-unsur kredit, yang keempat tujuan dan fungsi kredit, yang kelima jenis-jenis kredit, dan yang terakhir prinsip-prinsip pemberian kredit. Berikut videonya. Yang pertama, pengertian pengalokasian dana. Kegiatan bank yang kedua setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal juga dengan istilah alokasi dana. Penyaluran pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Selain itu, dapat pula dengan memberikan aset yang menguntungkan bank. Arti lain dari alokasi dana ini adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari peminjam dana dalam bentuk simpanan. Yang kedua adalah pengertian kredit dan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam dengan meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang ketiga adalah unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit terbagi menjadi 5. Yang pertama, kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit. Yang kedua, kesepakatan. Di samping unsur kepercayaan, kredit juga mengandung kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Yang ketiga adalah jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Yang keempat, risiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Dan yang terakhir, balas jasa, merupakan keuntungan atau yang kita kenal dengan nama bunga. Yang keempat adalah fungsi dan tujuan kredit. Adapun tujuan kredit terbagi menjadi 3. Yang pertama, mencari keuntungan. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Dan yang ketiga, membantu pemerintah. Selain tujuan dari kredit, kredit juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, meningkatkan daya guna barang. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keenam, meningkatkan kegairahan pemerintah. Yang ketujuh, meningkatkan pemerataan pendapatan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan hubungan internasional. Yang kelima adalah jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit ini dapat dilihat dari 5 segi. Yang pertama, dari segi kegunaan terbagi menjadi 2, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Dan yang kedua dapat dilihat dari segi tujuan kredit. Yang pertama, kredit produktif kredit. Yang kedua, kredit konsumtif kredit. Yang ketiga, kredit perdagangan. Dan dilihat dari segi jangka waktu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kredit jangka waktu pendek, itu kurang dari setahun atau setahun. Yang kedua, kredit jangka menengah, itu antara 1 sampai 3 tahun. Dan yang terakhir, kredit jangka panjang, itu di atas 3 sampai 5 tahun. Yang keempat, dilihat dari segi jaminan, itu terbagi menjadi 2, yaitu kredit dengan jaminan. Yang kedua, kredit tanpa jaminan. Dan yang terakhir dapat dilihat dari segi sektor usaha, itu ada 7. Yang pertama, kredit pertanian. Yang kedua, kredit peternakan. Yang ketiga, kredit industri.
Yang keempat, kredit pertambangan. Yang kelima, kredit pendidikan. Yang keenam, kredit profesi. Dan yang terakhir, kredit perumahan. Yang keenam adalah prinsip-prinsip pemberian kredit. Penilaian yang dilakukan bank untuk mendapatkan nasabah yaitu dengan analisis 5C dan 7P. Adapun analisis 5C tersebut yaitu yang pertama karakter, yaitu sifat atau watak. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Yang ketiga, kapital, yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki perusahaan calon debitur. Yang keempat, collateral, yaitu jaminan dari calon nasabah baik berupa fisik maupun non-fisik. Dan yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi ekonomi dari nasabah tersebut. Adapun analisis 7P tersebut diantaranya yang pertama personality, yaitu kepribadian atau tingkah laku dari nasabah. Yang kedua party, yaitu mengklasifikasikan nasabah atau mengelompokkannya. Yang ketiga purpose, yaitu tujuan nasabah mengambil kredit tersebut. Yang keempat prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah. Yang kelima payment, yaitu cara nasabah mengembalikan kredit tersebut. Yang keenam profitability, yaitu menganalisis kemampuan nasabah mencari laba. Dan yang terakhir protection, menjaga kredit yang diberikan mendapatkan jaminan. Baiklah, hanya itu penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.